Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabih al-karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang pertama-tama di pagi hari ini tentunya marilah kita semua untuk selalu senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, atas segala limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya. Sampai detik ini, sampai waktu ini, khususnya di bulan yang mulia ini, bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semua nikmat-nikmatnya. Di antara nikmat-nikmat Allah yang mungkin sudah kita semua rasakan, yaitu daging kurban yang sudah kita makan, yang sudah kita masak. Dan inti dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagaimana kita semua dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena amalan-amalan yang kita lakukan tidak akan Allah terima. Salah satunya di antaranya mengharuskan bagi kita semua ketika beramal untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima amalan-amalan seorang hamba yang bertakwa. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, hendaknya kita untuk selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Apa yang dimaksud dengan takwa? Bertakwa kepada Allah. Sehingga kalau kita tahu makna takwa, insya Allah ketika kita beramal soleh, amalan kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, yang dimaksud dengan takwa itu adalah anta'mala bi ta'atillah
ala nurin minallah tarju thawaballah. Kata para ulama, takwa itu adalah engkau mengamalkan, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan tersebut engkau lakukan di atas ilmu. Melakukan sholat misalnya, enggak asal-asalan melakukan sholat, tapi harus didasari dengan ilmu. Ilmu dari Al-Quran, ilmu dari As-Sunnah. Itu makna takwa. Engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah, dan ketaatan tersebut engkau kerjakan atas dasar ilmu, sesuai dengan ilmu yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan engkau ketika melakukan ketaatan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap ganjaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga definisi takwa dijelaskan oleh para ulama selanjutnya, antatruka maksiatallah ala nurin minallah makhafata adzaballah, takhafu adzaballah. Dan takwa juga artinya adalah tidak hanya menjalankan ketaatan, tapi takwa itu artinya juga engkau meninggalkan perbuatan maksiat, tidak melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dasar ilmu. Ya, meninggalkan rokok misalnya, meninggalkan rokok, tidak merokok. Ya, tidak hanya sekedar meninggalkan, tapi kita meninggalkan rokok karena tahu rokok itu berbahaya. Ada ilmunya. Maka takwa itu termasuk takwa kita meninggalkan perbuatan maksiat. Dan ketika kita meninggalkan perbuatan maksiat tersebut atas dasar ilmu. Ternyata kita meninggalkan rokok itu karena ada ilmunya, karena rokok itu bahaya, dan setiap yang berbahaya itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La darara wala dirar. Ketika engkau meninggalkan maksiat kepada Allah atas dasar ilmu, dan engkau ketika itu juga takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah definisi takwa, pengertian takwa yang dijelaskan oleh para ulama, yang harus kita hadirkan di dalam setiap amalan kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan-amalan kita semua insyaallah. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima amalan seseorang apabila dia termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tidak lupa sholawat beserta salam. Marilah kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus di hari Jumat besok. Disunahkan bagi kita untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, fa'aksiru alayya salatan fa inna salatakum ma'rudatun alayya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah salawat atasku khususnya hari Jumat, karena sesungguhnya salawat yang kalian haturkan kepada Nabi Muhammad akan ditampakkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, wa in arimta, kata sahabat, wahai Rasulullah, meskipun engkau telah meninggal di dalam kubur, apakah salawat yang kita haturkan akan ditampakkan di hadapanmu ya Rasulullah? Naam,
Iya, meskipun aku telah berada dalam kubur, setiap salawat yang kita haturkan akan ditampakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah, sallu alaihi, bersalawatlah kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perbanyaklah doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tidak lupa salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada ahlul bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam juga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim ajmain. Dan mudah-mudahan salawat beserta salam juga senantiasa terlimpahkan kepada kita semua, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam segala aspek kehidupan yang ada di dunia ini hingga akhir zaman kelak. Para jamaah sekalian, Bapak-bapak, saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini berjudul bahaya ghibah dan namimah. Bahaya ghibah dan namimah. Ghibah dan namimah keduanya merupakan perbuatan dosa besar bagi orang yang melakukannya. Jadi ghibah dan namimah itu adalah perbuatan dosa. Dosanya bukan dosa biasa, dosanya adalah dosa besar. Orang yang berbuat ghibah, orang yang berbuat namimah, berarti dia telah melakukan dosa besar. Maka wajib bagi kita semua untuk berhati-hati dari kedua perbuatan tersebut, perbuatan ghibah dan namimah. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adapun hukum perbuatan ghibah dan namimah tentunya hukumnya adalah haram. Tidak boleh bagi kita semua untuk melakukan ghibah, untuk melakukan namimah. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, Quran surat Al-Hujurat ayat nomor 12, wala yaghtab ba'dukum ba'do ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan janganlah ada di antara kamu yang melakukan ghibah. Ghibah kalau diterjemahkan itu apa? Menggunjing. Dan janganlah ada di antara kamu yang melakukan ghibah, yang menggunjing sebagian yang lain. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Ya, di dalam ayat ini Quran surat Al-Hujurat ayat nomor 12, Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita dari berbuat ghibah. Ya, di dalam ayat tadi yang sudah kita baca, Allah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Allah melarang, mengharamkan bagi kita semua perbuatan ghibah. Ghibah kalau kita terjemahkan itu artinya menggunjing. Ya, misalnya membicarakan keburukan orang lain melalui lisan
atau tulisan di media sosial. Ya, seseorang membicarakan kejelekan temannya, membicarakan kejelekan orang lain, baik itu melalui obrolan lisan atau zaman sekarang melalui media sosial, Facebook, Instagram, status WhatsApp dan lain-lain sebagainya. Ya, maka kalau seseorang di antara kita membicarakan keburukan temannya sendiri, membicarakan keburukan orang lain, maka itulah yang disebut dengan ghibah, menggunjing, dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Membicarakan keburukan. Maksudnya membicarakan keburukan di sini adalah keburukan yang berkaitan dengan fisik, keburukan yang berkaitan dengan sifat, keburukan yang berkaitan dengan nasab, keburukan yang berkaitan dengan perbuatan, bahkan hal-hal yang bersifat duniawi. Intinya kalau seseorang menggibahi, menggunjingi saudaranya, temannya, membicarakan keburukan saudaranya, menyebarkan aib saudaranya, temannya, baik keburukan itu dalam bentuk fisiknya, botak misalnya, saudaranya ini botak, rambutnya botak, nggak tumbuh-tumbuh, dia gibahi, dia gunjingi, ini termasuk dalam perbuatan ghibah. Ataupun membicarakan temannya, saudaranya, karena dia berasal dari keluarga yang miskin dan lain-lain sebagainya, merendahkan temannya, saudaranya, maka ini termasuk dari perbuatan ghibah, menggunjing, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh agama Islam. Contoh ghibah yang lain misalnya membicarakan keburukan orang lain dalam waktu luang, meskipun hanya untuk guyon atau bercanda. Nah, ini termasuk ghibah. Ya, seseorang menggibahi temannya meskipun niatnya guyon, bercanda. Ya, fulan kalau tidur ngorok misalnya. Ya, meskipun niatnya bercanda, ya, maka ini termasuk gunjing, termasuk ghibah. Ini juga termasuk ghibah. Ya, misalnya sekumpulan bapak-bapak membicarakan keburukan rekannya di waktu istirahat jam kerja, ngobrol, membahas keburukan sesuatu yang tidak dicintai. Kalau sesuatu tersebut disebutkan yang berkaitan dengan temannya, maka ini termasuk ghibah yang dilarang di dalam agama Islam. Contoh ghibah yang lain termasuk ghibah adalah membicarakan kesuksesan orang lain didasari dengan perasaan yang iri dengki. Ya, ada teman kita, ada saudara kita, masya Allah, tiba-tiba punya rumah bertingkat-tingkat, punya kontrakan 100 pintu, tiba-tiba punya mobil 3, ya, digibahi, teko endi duwe, ya, paling warisan. Seperti itu. Ini termasuk ghibah yang dilarang di dalam agama Islam. Menggunjing, menyebutkan keburukan saudaranya yang kalau disebutkan saudaranya tersebut tidak ridho, tidak suka. Ini semua adalah ghibah, atau kalau dalam bahasa kita sekali lagi menggunjing. Yang Allah haramkan perbuatannya, tidak boleh bagi kita melakukannya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala
di dalam ayat yang tadi, Quran surat Al-Hujurat ayat nomor 12, Allah Subhanahu wa taala menjelekkan orang yang berbuat ghibah. Allah umpamakan orang yang berbuat ghibah, yang menyebarkan aib saudaranya, menggunjing saudaranya, menggunjing temannya. Allah bagaikan perbuatan ghibah tersebut seperti seseorang yang melakukan ghibah itu seperti dia memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Tentunya seseorang akan merasa jijik. Ya, maka perbuatan ghibah ini dilarang di dalam agama Islam. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pelakunya disamakan oleh Allah. Orang yang berbuat ghibah itu bagaikan memakan daging temannya sendiri, daging bangkai saudaranya sendiri yang sudah meninggal. Tentunya hal tersebut sangatlah tidak wajar, sangatlah jijik, sangatlah tidak terpuji. Na'udzubillahi min dzalik. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah, haramnya perbuatan ghibah ini juga ditegaskan di dalam sebuah hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam suatu riwayat sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mengabarkan kepada kita semua, ra'aitu hina usriya bi rijalan lahum adfarun min nuhasin yakhmashuna biha wujuhahum wa sudurahum. Haramnya perbuatan ghibah ini juga ditegaskan oleh Rasulullah. Rasulullah mengabarkan kepada kita suatu ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diisrakan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah di malam hari dari Mekah Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina. Di tengah-tengah perjalanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau melihat ada sebuah kaum yang kuku-kukunya itu telah Allah ubah dari tembaga. Dan kaum tersebut ternyata mencakar wajah dan dada-dadanya sendiri. Jadi Rasulullah diperlihatkan di tengah perjalanan Isra-nya bahwasanya beliau melihat sebuah kaum, kuku-kuku mereka diubah menjadi kuku yang terbuat dari tembaga. Dan dengan kuku-kuku tersebut mereka cakar-cakari sendiri wajah dan dada-dada mereka. Lantas Rasulullah bertanya, "Qultu man haula?" Siapa mereka yang kuku-kukunya terbuat dari tembaga dan dengan kuku-kuku tersebut mereka mencakar-cakari wajah-wajah mereka sendiri dan dada-dada mereka sendiri? Dijawablah, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Ketika Rasulullah mengatakan siapa mereka itu yang menyiksa dirinya sendiri, mencakar-cakar wajahnya sendiri, mencakar-cakar dadanya sendiri, mereka itu adalah orang-orang yang makan daging saudaranya sendiri. Dan mereka itu adalah orang-orang yang menjelekkan kehormatan saudaranya dengan berbuat ghibah. Nah, inilah kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, bahwasanya nasib seseorang yang berbuat ghibah, yang menggunjing saudaranya, yang menyebarkan aib saudaranya, nanti pada hari kiamat kuku-kuku mereka akan Allah ubah, berubah terbuat dari tembaga. Dan mereka orang yang berbuat ghibah akan mencakar-cakar wajah-wajah dan dada-dada mereka sendiri akibat perbuatan ghibah atau menggunjing ketika di dunia. Nah, maka ini
Ini adalah kabar dari Rasulullah yang menegaskan kepada kita semua bahwasanya perbuatan ghibah itu dilarang, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan azabnya nanti kelak di hari kiamat ya sangatlah pedih sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan. Para jamaah, saudara-saudara sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tadi ghibah. Nah, sekarang namimah. Selain ghibah, di antara perbuatan dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dilarang di dalam agama Islam adalah namimah. Perbuatan namimah dilarang di dalam agama kita berdasarkan firman Allah Azza wa Jal di dalam Quran surat Al-Qalam ayat nomor 10 sampai 11. Allah berfirman, wala tuti kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang berjalan di muka bumi ini kesana kemari menyebarkan fitnah. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semua bahwasanya tidak boleh bagi kita semua untuk mematuhi orang yang berbuat namimah, orang yang menyebarkan fitnah di antara manusia, mengadu domba di antara manusia. Tidak boleh kita mematuhi orang yang berbuat namimah. Ya, apa arti namimah? Namimah itu adalah menyampaikan berita bohong atau mengarang cerita, mengatasnamakan kebenaran dan disebarkan ke orang lain dengan tujuan mengadu domba. Ya, atau mungkin bisa kita katakan namimah ini seperti provokasi, memprovokasi orang lain untuk membenci saudaranya, sehingga orang-orang ini tidak menyukai saudaranya atau temannya. Tidak boleh, dilarang di dalam agama Islam. Namimah, ya, mengadu domba, menyebarkan fitnah, mengadu domba, memperburuk, ya, membuat apa, cerita-cerita yang buruk tentang temannya, sehingga orang-orang nggak suka sama teman tersebut. Ini namimah ini. Ya, contohnya apa? Menyebarkan kejelekan orang lain, apalagi zaman sekarang. Tidak hanya dari lisan ke lisan, tidak hanya dari mulut ke mulut, tapi mungkin dengan media sosial, melalui media sosial. Ya, dengan tujuan menghancurkan nama baik orang tersebut sehingga banyak orang yang memusuhinya. Maka ini yang disebut dengan namimah, mengadu domba, menyebarkan fitnah untuk menjelekkan saudaranya sendiri, untuk menjelekkan temannya sendiri, agar orang-orang yang ada di sekitarnya menjauhi saudaranya, menjauhi temannya. Memprovokasi. Ya, baru-baru ini ada berita yang viral mungkin. Ya, seorang pemilik rental mobil mau ngambil mobilnya karena nggak dikembalikan sama orang yang nyewa. Akan tapi apa? Orang yang nyewa ini memprovokasi warga yang ada di sekitar rumahnya. Kemudian apa? Digebukinlah pemilik rental mobil tersebut sampai meninggal. Nah, ini mungkin termasuk juga namimah, adu domba. Ya, yang punya mobil yang malah dimasa. Nah, ini tidak boleh di dalam agama Islam. Perbuatan namimah ini juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dilarang di dalam agama kita, haram hukumnya
beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namam. Ya, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba, orang yang berbuat namimah, provokator. Nabi juga bersabda di dalam hadisnya yang lain yang menegaskan kepada kita semua haramnya perbuatan namimah. Innahu ra'a syakhsain yu'adzabani fi kuburihima. Suatu ketika, suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar jeritan dua orang yang sudah meninggal disiksa di dalam kuburnya. Suatu hari Nabi pernah mendengar jeritan sakit orang yang sudah meninggal dan ternyata orang tersebut disiksa di dalam kuburnya, sedang disiksa di dalam kuburnya. Kenapa kok disiksa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli. Nah, ini juga salah satu di antara sebab adab kubur, naudzubillah min dzalik. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu akan diadab kubur, diadab di dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab pertama, la yastatiru minal baul, karena orang tersebut tidak bersuci ketika kencing. Tidak bersuci ketika kencing. Ya, seseorang kencing tapi enggak bersuci, enggak disucikan bekas kencingnya itu. Para ulama yang lain menafsirkan yang dimaksud dengan la yastatiru minal baul, seseorang yang sedang buang air kecil tapi dia tidak menutup auratnya. Yang buang hajat, seorang buang hajat tapi dia tidak menutup auratnya ketika buang hajat. Ini sebab diazab kubur. Sebab seseorang bisa diazab kubur karena dia tidak suci, tidak bersuci ketika selesai membuang hajat, ketika selesai kencing, atau dia tidak menutup auratnya ketika selesai buang hajat, ketika sedang membuang hajat atau ketika sedang kencing. Yang kedua, kata Rasulullah, di antara sebab seseorang dapat diadab di dalam kubur, wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Ya, fakana yamshi bin namimah. Adapun di antara sebab azab kubur, seseorang itu dapat diadab dalam kuburnya dikarenakan dia ketika di dunia berbuat namimah, mengadu domba, memprovokasi orang lain untuk membenci saudaranya, untuk membenci temannya dengan menyebarkan berita-berita fitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ghibah dan namimah keduanya adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan keduanya, ghibah dan namimah, adalah termasuk perbuatan dosa-dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian disebutkan oleh para ulama bahwasanya di sana ada sebab-sebab yang harus kita menjauhinya agar kita tidak melakukan ghibah atau tidak melakukan namimah. Kata para ulama, di antara sebab-sebab orang itu melakukan ghibah, orang itu melakukan namimah, yang pertama hasad. Karena seseorang tersebut hasad, iri, dengki terhadap saudaranya, terhadap temannya, sehingga dia melakukan ghibah, sehingga dia melakukan namimah. Dan hasad tentunya adalah sifat yang tercela, yang dilarang di dalam agama Islam. Maka kita harus menjauhi sebab-sebab ini yang bisa menjerumuskan kita untuk berbuat ghibah atau namimah. Sebab yang pertama hasad.
Ya, kalau orang sudah hasad, iri dengki, tidak bersyukur kepada Allah, tidak ikut gembira atas apa yang ada di sisi saudaranya, maka dia bisa melakukan ghibah, bisa melakukan namimah, menyebarkan fitnah, ya, dalam rangka menjelekkan saudaranya atau temannya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab yang kedua yang harus kita jauhi agar kita tidak terjerumus di dalam ghibah dan namimah, kata para ulama, merendahkan saudaranya yang dia ghibahi. Ya, sebab yang kedua, seseorang itu berbuat ghibah dan namimah karena dia itu merendahkan saudaranya, merendahkan temannya. Karena dia merasa ujub, merasa mumpuni, sedangkan saudaranya ini rendah, maka dia ghibahi saudaranya. Yang ketiga, sebab yang dapat menjerumuskan seseorang berbuat ghibah, berbuat namimah, karena orang tersebut meremehkan saudaranya sendiri. Karena dia memandang saudaranya memiliki kekurangan, maka dia remehkan saudaranya. Yang keempat, di antara sebab seseorang terjerumus di dalam perbuatan ghibah dan namimah, yaitu adalah seseorang ingin terlihat sempurna di hadapan orang lain, sehingga dia merendahkan saudaranya, sehingga dia mengadu domba, menyebar fitnah, menjelekkan pribadi saudara atau temannya. Maka seluruh sebab-sebab yang dapat mengantarkan manusia untuk bisa berbuat ghibah dan namimah harus kita jauhi, karena seluruhnya dilarang di dalam agama Islam. Kemudian disebutkan oleh para ulama, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bagaimana cara seseorang agar dapat terhindar dari perbuatan ghibah dan namimah. Bagaimana caranya seseorang itu supaya dia tidak mudah untuk berbuat ghibah, supaya dia tidak bisa berbuat namimah. Yang pertama, kata para ulama, agar kita tidak berbuat ghibah, agar kita tidak berbuat namimah, maka hendaknya kita untuk selalu mengingat-ingat azab Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat bagi orang-orang yang berbuat ghibah, bagi orang-orang yang berbuat namimah. Ya, harus kita ingat-ingat azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mudah untuk berbuat ghibah, sehingga kita tidak berbuat namimah. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan dalam sebuah hadis, ternyata orang yang berbuat ghibah nanti pada hari kiamat kukunya itu dirubah oleh Allah, terbuat dari tembaga, dan dia mencakar-cakari wajah dan dadanya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan juga apa? Di antara kerugian yang didapatkan bagi orang yang melakukan namimah, bagi orang yang melakukan ghibah, bahwasanya apa? Bahwasanya nanti pahala kebaikan yang dia telah lakukan akan ditransfer oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudaranya yang dia ghibahi, kepada temannya yang dia ghibahi. Ya, merugi, khusran fid dunya wal akhirah, merugi di dunia dan merugi di akhirat. Ya, maka cara yang paling efektif agar kita terhindar dari perbuatan ghibah, terhindar dari perbuatan namimah, maka hendaknya kita mengingat-ingat azab Allah bagi pelaku ghibah, bagi pelaku namimah. Karena dengan mengingat-ingat azab Allah, kita akan takut untuk berbuat larangan Allah, di antaranya ghibah dan namimah. Na'udzubillah
min dzalik. Disebutkan di dalam sebuah hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu inda akhihi madlamatan min irdihi aw syai'in falyatahallalhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pernah melakukan kedzaliman terhadap saudaranya, di antara kedzaliman tentunya ghibah dan namimah. Barang siapa yang pernah melakukan kedzaliman terhadap saudaranya, maka hendaknya dia minta maaf, minta dihalalkan, datang ke saudaranya, minta dimaafkan, minta dihalalkan perbuatan zalimnya tadi sebelum nanti dia menghadap di hadapan Allah pada hari kiamat. In kana lahu amalun shalih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau seseorang dari kita pernah berbuat zalim kepada saudaranya, kita enggak sempat minta maaf di dunia, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang belum sempat minta maaf kepada saudaranya ketika di dunia, nanti pada hari kiamat akan diambil pahala kebaikan seseorang yang berbuat zalim tersebut dan dikasihkan ke orang atau teman saudara yang pernah dia zalimi. Na'udzubillahi min dzalik. Merugi. Wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Ya, orang yang berbuat zalim tapi dia belum sempat minta maaf, nanti di hari kiamat kalau orang yang berbuat zalim itu enggak punya amal kebajikan, maka dosa orang yang dia zalimi akan ditimpakan ke dirinya yang pernah menzalimi orang di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian bagaimana kalau kita pernah gibai orang, pernah mengadu domba orang, menjelek-jelekkan orang, tapi belum sempat minta maaf, orangnya keburu meninggal. Ya, pernah gibai saudaranya, pernah gibai temannya, memfitnah temannya, memprovokasi orang lain untuk membenci temannya, ada niatan minta maaf tapi sudah meninggal saudara tersebut, teman tersebut. Atau kalau kita ungkapkan nanti apa? Malah permasalahannya menjadi besar. Bagaimana caranya? Kalau kita belum sempat minta maaf, sudah ada niatan tapi sudah keburu meninggal saudara yang pernah kita gibai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan oleh para ulama, hendaknya kita mendoakan orang yang pernah kita zalimi. Kita doakan kebaikan kalau kita enggak sebut minta maaf. Hendaknya kita mendoakan orang yang pernah kita zalimi. Dan hendaknya kita sebutkan kebaikan-kebaikan dia yang pernah dia lakukan selama di dunia, yang tidak sesuai dengan gibahan kita, yang tidak sesuai dengan namimah yang pernah kita lakukan terhadap dirinya. Nah ini kata para ulama dan kata Rasulullah, kalau kita enggak sempat minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi, maka hendaknya kita mendoakan orang tersebut dan hendaknya kita menyebutkan kebaikan-kebaikan ya orang tersebut di hadapan manusia sebagai bentuk permintaan maaf kita. Kemudian tidak seluruh ghibah dilarang. Di sana ada beberapa keadaan boleh seseorang melakukan ghibah. Tentunya dalam rangka kemaslahatan. Yang pertama, seseorang boleh melakukan ghibah dalam rangka meminta tolong
ya kepada pihak yang berwajib untuk bisa mengubah kemungkaran, untuk bisa mencegah kemungkaran. Maka ini tidak mengapa. Ya. Pengecualian bukan termasuk ghibah. Ya, kalau kita itu mengabarkan kejelekan orang lain kepada pihak yang berwajib agar pihak yang berwajib ini bisa mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Dan di antara ghibah yang diperbolehkan kata para ulama ya untuk dalam rangka mengabarkan kejelekan kepada kaum muslimin agar kaum muslimin berhati-hati menjauhi kejelekan tersebut. Ya, ada tempat maksiat, ada tempat kesyirikan yang kita kabarkan. Atau ada seseorang, ada orang jahat seperti itu, maka kita kabarkan agar sesama kita berhati-hati. Kemudian juga bukan termasuk ghibah ya seseorang yang memperingatkan saudaranya dari kesesatan atau dari tokoh-tokoh kesesatan. Nah, ini bukan termasuk ghibah. Bukan termasuk ghibah kalau kita mengabarkan kepada saudara kita bahwasanya ya ada seseorang tersebut melakukan ini dan itu, menyelisih syariat. Ya, maka ini apa? Boleh kita mengabarkannya, bukan termasuk ghibah, agar kita atau saudara-saudara kita bisa menjauhi kejelekan tersebut. Ya, apalagi zaman sekarang ya, viral di mana-mana ya kesesatan, maka kita boleh mengabarkan kepada saudara kita bahwasanya hal tersebut sesat, tidak boleh kita mengikutinya, dan ini bukan termasuk ghibah. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.